Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Saat Teduh kali ini. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ia berfirman bahwa apapun yang sedang menjadi permasalahan kita, janganlah gentar dengan hidup kita. Sebab kita memiliki Allah yang besar dan memiliki kuasa yang tak terbatas yang akan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Pribadi yang sangat berkuasa atas hidup kita dan memberikan syukur kita kepadanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di
tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kau selalu setia Tuhan di dalam hidupku. Kami mau terus bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam pergumulanku, di dalam kesesakanku. Kau tahu Tuhan, Kau tahu pergumulanku. Kau selalu setia, Kau selalu mendengarkan seluruh hati ini Tuhan. Ku mau serahkan semuanya Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Kau telah membangunkan kami. Sebelum kami memulai hari kami Tuhan, kami mau terlebih dahulu untuk merenungkan firman-Mu. Kau berikan kami hikmat Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kita semua kekuatan yang baru, sehingga kita bisa bangun pagi dan kita bisa merenungkan firman Tuhan. Di awal bulan Januari ini kita mari bersama-sama mau lebih dalam lagi di dalam merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-17, 18, 19, dan 20. Tetapi di pagi hari ini saya akan membawakan dalam Ayub pasal yang ke-19 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang Ayub, di kitab Ayub, kita tahu bahwa bagaimana penderitaannya dia, bagaimana dia tetap bertahan di tengah situasi yang sulit, bagaimana dalam setiap kehidupan Ayub, saudaranya, istrinya, bahkan sahabatnya pun meninggalkan dia dan tidak menemani dia ketika dia mengalami penderitaan. Di pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa bagaimana kita memiliki iman yang sama seperti Ayub ketika di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang mencekam atau di dalam penderitaannya, bagaimana Ayub tetap beriman kepada Tuhan, bagaimana Ayub tetap memiliki iman yang percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Mari kita sama-sama membaca di dalam Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya.
Ayub 19 ayat 23 sampai 27. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam Alkitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak jarang dalam kehidupan kita pasti akan mengalami situasi yang sulit atau merasa situasi yang tidak nyaman. Dan kita kadang-kadang merasa bahwa mungkin Tuhan sengaja menaruh kita di situasi yang sulit, karena ketika ujian Tuhan di dalam kehidupan datang dalam berbentuk yang kita tidak sangka-sangka, dan di tengah keadaan yang kita alami, mungkin seharusnya keluarga yang menolong kita, tetapi malah meneriaki kita. Bahkan kerabat yang berkerumun justru hanya ikut merundung kita atau membuli kita. Bahkan sahabat yang harusnya kita bertukar pikiran, tetapi mereka mencibir kita. Dan juga dalam keadaan kita seperti ini adalah suatu penderitaan yang luar biasa, yang sama seperti yang Ayub sedang alami. Kita bisa tahu bahwa ketika Ayub sedang susah, istrinya di ayat yang ke-7 pasal 17, bahwa Ayub pun jijik dengan keadaan tubuh dia. Dia merasa hina. Dan di ayat pasal yang berikutnya, kalau kita membaca nanti, bahwa sahabat dia yang harusnya bertukar pikiran tetapi menuduh dia, memfitnah dia bahwa Ayub berbuat salah, Ayub berbuat dosa, Ayub kutuki Tuhan. Seperti itu saudara-saudara. Kita bisa lihat bahwa di dalam keadaan terpuruk Ayub tetap percaya bahwa penebus dia hidup. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah hidup. Dan di sini kita bisa lihat iman Ayub, bahwa di tengah-tengah kesulitan Ayub memiliki tetap beriman kepada Tuhan. Dia tidak menyalahi Tuhan, dia tidak mengutuk Tuhan. Padahal sahabatnya bilang, "Ayo kutuklah Tuhanmu karena telah membuatmu menderita karena dosamu." Tetapi di sini Ayub yang melakukan bahwa dia tetap percaya meskipun dia belum melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan dia, tetapi nanti kita baca pasal-pasal berikutnya, dia bisa melihat karya Tuhan di dalam kehidupan Ayub. Kita bisa melihat di sini bahwa mungkin saat ini kita situasinya sama seperti Ayub, terlepas dari pengujian Tuhan atau memang bentuk diselipin Tuhan karena kita berbuat dosa, atau karena memang Tuhan mengizinkan itu supaya Tuhan ingin melihat kita berproses bersama-sama dengan Tuhan. Karena saudara-saudara, masalah yang kita hadapi bukan hanya serta-merta karena dosa kita, tapi memang Tuhan menguji kita supaya iman kita bisa naik step demi step menjadi lebih baik lagi, menjadi level up dan lebih tinggi lagi beriman di dalam Tuhan. Nah, di pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa bagaimana kita tetap beriman di dalam kesulitan, bagaimana kita tetap memiliki iman sama seperti Ayub di tengah-tengah penderitaan yang ada. Yang pertama adalah mari kita sama-sama mengimani bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ayub percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena di ayat yang ke-25a saya akan bacakan, tetapi aku tahu penebusku hidup. Saudara-saudara, kita lihat bahwa sekalipun keadaan Ayub seperti orang yang mati, tetapi di sini kita lihat bahwa dia ada harapan. Karena dia meyakini keberadaan Tuhan yang hidup dan Tuhan yang sanggup mengangkat Ayub dari segalanya. Sekalipun memang belum datang pertolongan, tetapi Ayub percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang terbuat dari patung, tetapi Allah yang hidup yang dia sembah. Nah, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita, apa yang kita takutkan sekarang? Karena kita memiliki Allah yang hidup. Kalau kita memiliki Allah yang hidup, apakah di dalam kehidupan kita, apa yang kita menjadi ketakutan kita? Apa yang mati dalam kehidupan saudara? Apakah harapan kita, keyakinan kita, pertolongan kita? Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menghidupkan itu semua sebab Dia adalah Allah yang hidup. Mungkin saudara-saudara di hari ini sama seperti Ayub, dunia kita rasanya mau mati, tetapi kita percaya bahwa ketika saudara kita memusuhi kita, sahabat kita memusuhi kita, bahkan keluarga kita percaya bahwa pertolongan datang dari Tuhan. Karena kita memiliki iman bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan yang kedua, bagaimana kita tetap beriman di tengah-tengah kesulitan, yaitu
kita mengimani bahwa Tuhan yang bertindak. Di ayat yang ke-25b saya akan bacakan, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Jikalau Ayub imani bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, maka Ayub beriman bahwa Tuhan juga adalah Allah yang bertindak atas keadaan umatnya. Saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa tanda seseorang hidup atau mati yaitu ketika ia tidak bergerak. Sama dengan halnya dengan Tuhan, karena ia nyata, ia hidup, maka seluruh perbuatan dan tindakannya bisa kita rasakan dan kita nikmati, dan itu pun nyata Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan di tengah segala keadaan yang kita alami saat ini, mari kita percaya bahwa kita imani bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam ketika melihat umatnya. Mungkin proses demi proses yang Tuhan berikan bagi kita mungkin serasa sakit, serasa tidak enak, tapi percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam, karena kita mengimani bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bertindak Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan apa yang kita lakukan pasti itu semua sesuai dengan kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama tetap beriman, sama seperti Ayub di tengah kesulitan yang kita hadapi. Mungkin merasa tidak adil sedunia ini, tapi percaya bahwa Tuhan yang akan bertindak di dalam kehidupan kita. Dan di sini juga Tuhan yang akan membela Ayub, yang akan membangkitkan Ayub dari keterpurukannya. Dan apakah saudara mau percaya, sekalipun keadaan belum berubah menjadi lebih baik, mari kita sama-sama percaya bahwa dan mengimani bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia akan menyelesaikan masalah saya dan masalah Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan yang ketiga, bagaimana kita tetap memiliki iman di tengah kesulitan, yaitu kita mengimani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di ayat yang ke-26 saya akan bacakan, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku melihat Allah. Ini adalah sebuah keyakinan yang Ayub rasakan, bahwa walaupun keadaan jasmaninya dia terpuruk, keadaan jasmaninya dia rusak, tetapi dia percaya bahwa dia sanggup dipulihkan Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terkadang dari kita, setiap manusia, kita terkadang tidak percaya ketidakmustahilan Tuhan yang Tuhan mampu kerjakan. Kadang kita tidak mungkin, tidak bisa. Tapi kita di sini belajar lagi, kita percaya bahwa hari ini Tuhan ingin saudara dan saya menyerahkan kemustahilan itu kepada Dia, maka Tuhan yang bertindak. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di pagi hari kita sama-sama belajar dari kisah Ayub bahwa di masa dia tinggal dulu, dia belum banyak mempunyai informasi tentang Allah, tentang Tuhan, tetapi dia tetap beriman bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dia sembah dapat melakukan apapun untuk kehidupan dia. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita sudah dapat banyak informasi tentang Tuhan, kita sudah sering mendengar. Apakah iman kita tetap tidak kuat, ataukah kita meragukan kuasanya? Mari kita belajar sama-sama bahwa kita mau benar-benar percaya dan mengimani apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah sesuai izinnya Tuhan. Mari kita sama-sama di pagi hari ini diingatkan kembali dari kisah Ayub, bahwa kita harus tetap memiliki iman yang kuat meskipun di tengah-tengah kesulitan. Karena kita memiliki iman yang mengimani bahwa Tuhan adalah yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita sembah, Dia yang bertindak. Bahkan iman yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, di tahun yang baru ini kita mau lebih dalam lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya membaca rutinitas, tetapi kita benar-benar mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga di pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan. Apapun masalah saya dan masalah saudara, percaya dan mengimani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami mau untuk memiliki iman Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Bahkan Engkau yang bertindak dalam setiap masalah, situasi yang sulit sekalipun Bapa. Dan kami percaya dan mengimani Tuhan bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau yang dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk terus bersandar, ajar kami untuk terus memiliki iman yang kuat di dalam Engkau.
Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami di pagi hari ini, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau berkati, Engkau memberikan hikmat bagi kami Tuhan, agar kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.